Istri kedua sang penguasa, episode 41. Apa aku hamil? Di sebuah rumah sederhana yang bahkan bisa terbilang kumuh, Aurora baru saja membersihkan rumah kediaman yang dulu ia tempati sebelum menikah. Wanita itu menghela nafas. Tiba-tiba saja air terasa ingin jatuh. Kejadian di mana ia melihat suaminya dengan wanita lain selalu terlintas di pikirannya. Aku kenapa sih? Aku bahkan pernah melihat Mas Al bercumbu dengan Mbak Jenny di depan mataku. Tapi aku masih bisa memahaminya. Tapi kenapa sekarang aku jadi cengeng begini? Wanita itu menyeka kasar air matanya yang telah membasahi pipinya. Mungkin saja Mas Al bersama rekan kerjanya, atau tidak wanita itu adalah keluarganya. Tapi kenapa aku sesedih ini sih? Sedikit kesal dengan dirinya sendiri. Wanita itu semakin terisak. Jika seseorang mendengar tangisan itu, pasti mereka akan berasumsi jika wanita itu sedang sangat terluka. Sementara masih sibuk dengan air matanya, tiba-tiba saja wanita itu merasa perutnya seperti dikocok-kocok. Aurora berlari menuju kamar mandi seraya menutup mulutnya. Sesampai di kamar mandi, Aurora mengeluarkan semua isi perutnya. Perlu waktu 10 menit, Aurora baru merasa lega. Namun wanita itu juga merasa lemas. Tenaganya telah terkuras habis setelah mengeluarkan isi perutnya. Sambil berjalan tertatih, Aurora memegang ke dinding yang ia lewati hingga sampai di sofa yang sudah terlihat sangat kusam. Ada apa denganku? Wanita itu bersandar. Aurora mengambil sesuatu di tasnya. Terlihat deretan beberapa butir seperti pil yang sudah tidak utuh jumlahnya. Aku hanya membeli pil KB ini, tapi tak pernah meminumnya. Apa aku hamil? Ucap Aurora terbata. Dengan cepat wanita itu mengambil ponselnya di dalam tas, mengabaikan notifikasi panggilan tak terjawab dan beberapa pesan. Wanita itu mencari kalender di ponselnya. Aurora membelalakkan matanya. Aku sudah telat 1 minggu. Apa artinya aku hamil? Wanita itu memijit pelipisnya. Kepalanya serasa berdenyut hebat. Apa yang harus aku lakukan? Ucapnya lirih. Lagi dan lagi, wanita itu mengeluarkan air matanya. Ia merasa sudah tak berdaya. Ia mengucapkan alhamdulillah jika ia benar hamil. Namun sejurus kemudian, kata istighfar juga terucap dari bibir mungil itu ketika pikiran buruk mulai merasukinya. Wanita mana yang tidak senang jika diberikan kepercayaan untuk melahirkan malaikat kecil dari rahimnya? Semua wanita pasti menginginkan hal itu. Namun, apa yang mengganggu pikiran wanita ini? Bukankah suaminya pernah mengatakan jika ia sangat mengharapkan malaikat kecil itu hadir di rahimnya? Lantas, kenapa ia merasa bersedih? Bagaimana nasibku jika memang aku hamil? Mas Al pasti senang. Hanya saja, apa mereka akan mengambil anakku dan memisahkan kami setelah anak itu lahir? Tanyanya pada diri sendiri. Aku bahkan tidak sanggup membayangkannya. Aurora menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Perlahan ia mencoba menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan lewat mulut. Itu dia lakukan hingga berulang kali. Saat merasa sudah tenang, Aurora berbaring. Bukan hanya tubuhnya yang lelah,
namun juga pikir. Setelah lama menatap dengan tatapan kosong, wanita itu perlahan memejamkan mata. Hingga akhirnya ia terlelap dengan sisa air mata. Di gedung perusahaan RC Company, Al dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Pria itu ingin segera bertemu dengan istrinya. Tak biasanya Aurora mengabaikannya. Meski pria itu tahu jika istrinya sedang tertidur, namun ia tetap bergegas menyelesaikan semua berkas yang tak sedikit jumlahnya. Pria itu mengangkat tangannya, melihat jam yang bertengger di pergelangan tangannya. Sudah jam 4. Kenapa nggak mau selesai-selesai sih? Ucap Al. Pria itu merasa kesal. Pekerjaannya tak kunjung selesai, padahal ia sedang terburu-buru. Jason, teriaknya. Ia sudah tidak tahan. Ia tak bisa menunggu lagi. Ruangan Jason yang memang terletak tepat berada di depan ruangan Al dapat mendengar dengan jelas suara bosnya yang menggelegar. Apalagi ini, pikirnya. Iya tuan, ucapnya saat masuk tanpa bantu terlebih dahulu. Selesaikan pekerjaanku. Perintah pria itu seraya berdiri, mengambil jasnya yang ia gantung tak jauh dari tempat duduknya. Tapi tuan, protes Jason. Tidak ada tapi-tapian. Apa kau mau bonus tahunanmu aku potong? Ancam Al yang sudah berdiri di depan asistennya itu. Ya jangan dong, aku kan mau beli rumah. Jawab Jason sedikit cemberut. Makanya nurut. Aku mau menemui istriku dulu. Selesaikan pekerjaanmu secepatnya. Al menepuk bahu Jason pelan lalu melangkah. Dasar bucin, teriak tertahan Jason. Aku mendengarmu Jason. Hardik Al yang masih berada di depan pintu. Jason tersenyum kikuk sambil berbalik melihat bosnya. Silahkan tuan, ucapnya tersenyum paksa. Al pun melangkah meninggalkan asistennya yang tengah menahan geram. Bagaimana tidak? Pekerjaannya saja masih menumpuk. Sekarang ditambah lagi pekerjaan tuannya yang sedang dilanda kebucinan tanpa pria itu sadari. Nasib jadi asistennya Alvaro Ricolas. Ucap pasrah Jason lalu menuju ke meja kerja sang bos, mengambil pekerjaan yang belum terselesaikan, dan berjalan kembali ke ruangan kerjanya. Sedangkan Al sudah berada di dalam mobil, diantar oleh supir istrinya. Apa saja yang istriku lakukan hari ini? Tanya Al dengan wajah mengarah ke jendela. Setelah dari kampus, Nyonya mampir ke kafe milik Tuan Ethan. Setelah itu, Nyonya langsung meminta saya mengantarnya ke rumahnya. Sesampainya di sana, Nyonya hanya membersihkan habis itu tertidur Tuan. Lapor sang supir yang bernama Ujang. Ke kafe Ethan. Lirih Al. Setelah beberapa menit, mobil mewah itu sampai di depan rumah yang sederhana. Setelah Ujang membuka pintu mobil itu, Al langsung menuju ke pintu rumah itu dan membuka pintu tersebut. Saat pintu terbuka, neteranya langsung dapat melihat istrinya yang masih setia terlelap dengan posisi meringkuk. Sangat tak nyaman terlihat. Al berjongkok, mensejajarkan posisinya dengan sang istri, membelai rambut panjang istrinya. Matanya menyipit saat melihat jejak air mata di pipi istrinya. Kenapa dia menangis? Apa yang membuat dia bersedih? Aurora merasa terganggu saat merasa sentuhan di pipinya. Perlahan ia membuka mata. Pemandangan pertama yang ditangkap netranya adalah
Suaminya yang sangat tampan serta berkarisma sedang tersenyum di depan. "Mas," ucap lirih Aurora. Aurora merasa senang ketika melihat suaminya. Kesedihan yang tadi sempat ia rasakan kini seperti telah sirna sesaat karena senyuman maut sang suami. Senyuman yang selalu bisa meluluh. "Sayang, kita pulang yuk." Al membantu Aurora untuk duduk. Mereka saling pandang tanpa bersuara. Pandangan yang mengisyaratkan ada rasa lebih yang dirasakan oleh kedua orang tersebut. Namun hal itu tak berlangsung lama. Tanpa aba-aba dan permisi, perut Aurora berbunyi, membuat Aurora meringis menahan malu. Al menahan tawa. "Sepertinya cacingmu sedang memberontak. Kita singgah makan dulu baru pulang." Al berdiri membuat Aurora mendongak. "Ayo." Al mengulurkan tangannya. "Gendong." Ucap manja wanita itu sukses membuat Al terhenyak. Namun sedetik kemudian, ia mencubit gemas kedua pipi istrinya. "Udah pintar manja ya sekarang." Ucap Al lalu menggendong tubuh mungil yang sudah cukup berat tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju ke resto favorit mereka, Aurora masih bersikap manja dengan selalu berada di dalam gendongan Al. Memeluk erat pinggang kekar itu, menenggelamkan kepalanya di dadang bidang suaminya, memejamkan mata seraya merasakan kehangatan dekapan pria itu. Aurora membawa kepalanya ke caruk leher Al, menghirup aroma sensual yang menguar dari tubuh pria tersebut. Al tentu saja tersenyum melihat aksi tak biasa dari sang istri. Justru pria itu berharap istrinya selalu senantiasa bersikap demikian jika bersamanya.